Mari kita lanjutkan dengan neurotransmitter lainnya yang terdapat pada sistem saraf pusat. Di antaranya adalah serotonin, asetilkolin, norepinefrin, dan histamin. Simak terus ya. Serotonin adalah neurotransmitter yang banyak dihasilkan oleh sel saraf serotoninergik di otak. Selain itu, serotonin ini juga banyak diproduksi pada sistem saluran pencernaan dan platelet darah. Fungsi serotonin di otak sangat banyak sekali. Di antaranya yang utama adalah untuk mengatur mood seseorang, yaitu rasa bahagia, rasa tenang, sehingga dikenal juga sebagai mood stabilizer, dan akan mengurangi rasa depresi serta kecemasan yang dialami oleh setiap orang. Selain itu, serotonin juga terlibat di dalam penghilangan rasa sakit, penginduksian rasa mual dan muntah, serta membantu seseorang untuk bisa tidur dengan nyenyak. Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa seseorang yang mengalami depresi itu berawal dari berkurangnya kadar serotonin di dalam otak atau pada sistem saraf pusat. Sehingga obat-obat depresi ini umumnya adalah obat-obat yang mampu meningkatkan kadar serotonin pada celah sinaptik di otak. Pada penyakit mual dan muntah, ini berkaitan dengan tingginya kadar serotonin pada daerah CTZ yang telah saya sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Neurotransmitter yang mampu menginduksi terjadinya rasa mual dan muntah tidak hanya dopamin saja, tetapi juga ada keterlibatan serotonin dan histamin pada daerah CTZ tadi. Sehingga dengan memberikan suatu antagonis reseptor serotonin, ini juga akan mampu mengurangi gejala mual dan muntah yang dirasakan oleh pasien. Serotonin juga dikeluarkan oleh platelet darah, di mana serotonin ini nantinya akan beraksi pada pembuluh darah, yaitu memperkecil pembuluh darah arteri sehingga akan memicu terbentuknya clot atau bekuan darah dan menghentikan pendarahan. Pada saluran cerna, serotonin juga banyak diproduksi. Fungsi utamanya adalah menginduksi terjadinya gerakan peristaltik usus, sehingga akan memicu rasa lapar pada seseorang. Yang terakhir, serotonin juga terlibat di dalam menjaga kesehatan tulang, di mana pada pasien yang mulai mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang, ini dimulai dengan tingginya kadar serotonin yang dilepaskan pada tulang. Jadi serotonin ini sangat banyak fungsinya untuk kesehatan tubuh manusia. Dan reseptor serotonin dapat dijadikan sebagai target untuk pengobatan, entah itu dengan memberikan sebuah agonis ataupun antagonis, tergantung dari patofisiologi yang terkait dengan sekresi serotonin pada bagian-bagian tubuh kita. Nanti mari kita lihat satu persatu. Nah, serotonin ini diproduksi dari satu asam amino yang bernama triptofan. Jadi ini masuk dari makanan yang dimakan oleh kita setiap harinya dengan kandungan triptofan, ya. Seperti kacang-kacangan, keju, coklat, pisang itu tinggi serotonin. Sehingga makanan-makanan ini sangat baik pada pasien yang mungkin mengalami kekurangan serotonin, seperti pada pasien-pasien depresi, orang-orang yang mungkin tidak happy, ya, ini bisa memperbanyak makanan-makanan yang kaya triptofan, karena triptofan ini nanti di dalam tubuh akan diubah menjadi serotonin seperti pada biosintesis serotonin berikut ini. Nah, sehingga secara umum serotonin ini akan berkaitan dengan mood, perilaku, happiness atau kebahagiaan dan ketenangan seseorang, nafsu makan, mual muntah, kesadaran yang terkait dengan insomnia dan kemampuan untuk tidur nyenyak, dan lain sebagainya. Di dalam tubuh kita terdapat 4 reseptor serotonin. Serotonin ini juga disebut sebagai senyawa 5-hidroksitriptamin atau disingkat dengan 5-HT. 3 reseptornya bernama reseptor 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, dan 5-HT4. 5-HT1 reseptor ini umumnya banyak terdapat pada saraf presinaptik serotoninergik.
di mana fungsi dari reseptor ini adalah mengontrol pelepasan atau sekresi serotonin pada celah sinaptik. Sama halnya dengan reseptor alfa 2 adrenergic, ya, di mana aktivasi pada reseptor ini akan menghentikan sekresi norepinefrin pada saraf presinaptik. Kalau di sini 5-HT1 namanya. Reseptor 5-HT1 jika teraktivasi oleh serotonin, maka sekresi serotonin akan dihentikan atau dikurangi jumlah. Reseptor 5-HT1 ini dijadikan target aksi dari obat-obatan migrain, ya, di mana ada obat migrain yang berfungsi atau beraksi sebagai agonis 5-HT1, yaitu sumatriptan seperti yang Anda lihat pada gambar berikut ini. Sumatriptan akan mengagonis reseptor 5-HT1 hingga akan mampu mengurangi jumlah serotonin pada pembuluh darah di otak, dan selanjutnya akan memicu vasokonstriksi pada pembuluh darah tersebut. Pada migrain yang terjadi adalah pelebaran pembuluh darah di otak, dan ini adalah salah satu penyebab munculnya gejala migrain pada seseorang. Dengan menghambat sekresi serotonin pada pembuluh darah tersebut, maka ini akan mengurangi vasodilatasi pada pembuluh darah di otak dan diharapkan akan mengurangi gejala migrain. Kemudian ada lagi obat yang bernama buspirone. Ini juga agonis 5-HT1. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ya, salah satu pemicu rasa mual adalah banyaknya serotonin yang dilepaskan pada daerah CTZ, chemoreceptor trigger zone. Dengan mengaktifasi reseptor 5-HT1, maka diharapkan sekresi serotonin yang berlebihan tadi itu akan berkurang, sehingga aksi serotonin sebagai pemicu rasa mual dan muntah ini juga dapat dikurangi, ya. Buspirone bekerja dengan cara seperti ini, ya, yaitu mengaktifasi reseptor 5-HT1. Reseptor serotonin berikutnya adalah 5-HT2. Reseptor 5-HT2 ini banyak terdapat pada postsynaptic neurons atau sel saraf setelah celah sinaptik, dan yang terdapat pada otak bagian korteks dan sistem limbik, di mana aktivasi berlebihan pada reseptor ini akan memicu rasa senang yang berlebihan atau mood yang berlebihan. Sehingga ada obat-obat yang mampu mengaktifasi reseptor 5-HT2 ini yang nantinya akan memicu rasa senang yang berlebihan. Dan umumnya ini adalah obat-obat yang sering disalahgunakan karena memang tujuan penyalahgunaan obat ini adalah untuk memicu rasa senang tadi. Salah satu obat yang sering disalahgunakan yang beraksi pada reseptor 5-HT2 ini adalah LSD atau lysergic acid diethylamine. Obat ini sering disalahgunakan terutama di luar negeri untuk memicu rasa senang yang berlebihan. Oleh karena itu obat ini sering disalahgunakan. Dan obat ini disebut juga sebagai agen halusinogenik, ya, di mana rasa senang yang berlebihan tadi ini akan memicu halusinasi pada penggunanya. Ya, jadi orang yang menggunakan obat ini akan mengalami halusinasi. Dia bisa membayangkan dirinya berada dalam kesenangan yang indah-indah sehingga bisa melupakan semua kesusahan dan lain sebagainya. Sebaliknya, obat-obat yang digunakan untuk menghambat reseptor ini seperti suatu antagonis 5-HT2 ini umumnya digunakan dalam pengobatan migrain. Di antaranya adalah ergotamin, ya. Ergotamin yang berasal dari alkaloid ergot ini mampu mengantagonis reseptor 5-HT2 pada pembuluh darah di sekitar otak yang sedang melebar, ya. Sehingga dengan mengantagonis reseptor 5-HT2 ini diharapkan dapat mengembalikan diameter pembuluh darah yang melebar di sistem saraf pusat. Ini akan mengurangi gejala migrain. Selain itu, reseptor ini juga bisa diantagonis oleh antipsikosis seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ya, di mana antipsikosis seperti chlorpromazine, clozapine, dan risperidon dia selain mampu mengantagonis reseptor D2 atau dopamin D2 reseptor, di mana obat ini tidak selektif menghambat reseptor D2 saja, tetapi juga akan menghambat reseptor 5-HT2.
Kemudian reseptor serotonin yang ketiga adalah 5-HT3, suatu reseptor kanal ion. Reseptor ini banyak terdapat pada postrema yang berkaitan dengan rasa mual dan muntah pada daerah CTZ. Oleh karena itu, reseptor 5-HT3 ini dapat dihambat atau diblok dengan suatu antagonis yang nantinya bertujuan untuk mengurangi rasa mual dan muntah pada pasien. Obat-obatnya cukup terkenal, diantaranya adalah ondansetron, dolasetron, dan tropisentron, atau obat-obat anti mual muntah dari golongan setron. Yang terakhir adalah 5-HT4, suatu reseptor serotonin yang banyak terdapat di dalam saluran pencernaan. Hampir 90% reseptor ini berada di dalam saluran pencernaan. Aktivasi reseptor 5-HT4 oleh serotonin ini akan meningkatkan motilitas atau gerakan peristaltik usus dan lambung, sehingga aktivasi berlebihan pada 5-HT4 ini akan mempercepat pengosongan lambung dan juga bisa menginduksi rasa mual dan muntah ketika dorongan kontraksi lambung itu mengarah ke atas. Nah, obat-obatan yang target aksinya adalah 5-HT4 ini ditujukan sebagai anti mual dan muntah. Obatnya adalah metoclopramid, Metoclopramid tadi saya mengatakan dia adalah antagonis reseptor D2 di kemoreseptor trigger zone. Tapi pada saluran pencernaan, obat ini beraksi sebagai antagonis 5-HT4 yang nantinya akan mengurangi motilitas atau kontraksi pada lambung, sehingga ini aksinya cukup kuat karena bekerja ganda pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Oleh karena itu, banyak sekali dokter yang suka meresepkan obat ini karena fungsi ganda dari obat ini pada saluran pencernaan dan pada sistem saraf pusat. Nah, itu tadi adalah fungsi dari serotonin dan reseptornya yang dapat dijadikan sebagai target anti obat. Selanjutnya kita beranjak pada asetilkolin. Asetilkolin ini banyak kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya pada sistem saraf otonom, dan kali ini kita akan bahas fungsinya pada sistem saraf. Jadi asetilkolin ini juga banyak diproduksi oleh saraf kolinergik di sistem saraf pusat. Pada gambar ini Anda bisa lihat gambar yang berwarna hitam, Pada otak ini yang mengarah ke bagian tengah dan dalam otak ini adalah jalur biosintesis asetilkolin di otak. Apa sih fungsi asetilkolin di otak? Cukup banyak. Asetilkolin umumnya terlibat di dalam pengaturan kemampuan berpikir, belajar, mengingat, kewaspadaan, refleks, respon terhadap rangsangan, dan tentu saja pengatur motorik, atau pusat kontrol motorik pada seluruh otot skeletal di seluruh bagian tubuh kita. Sehingga kerusakan pada syaraf kolinergik di otak ini tentu saja akan banyak mempengaruhi fungsi tubuh kita, diantaranya adalah pengatur motorik, kemampuan mengingat, memori, kemampuan belajar, dan lain sebagainya. Kerusakan yang parah dari sel saraf kolinergik di otak ini bisa menyebabkan seseorang menjadi amnesia atau lupa ingatan, atau mungkin istilah lainnya demensia, dan juga apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan seseorang menjadi lupa, seperti pada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya sangat berkaitan dengan berkurangnya jumlah asetilkolin di otak yang disebabkan karena kematian sel saraf kolinergik di otak. Di samping tentu saja ada penyebab-penyebab lainnya yang masih banyak belum diketahui sampai saat ini atau masih diselidiki sampai saat ini. Setidaknya ada 2 penyakit yang berkaitan dengan kelainan sel saraf kolinergik di otak. Yang pertama adalah penyakit Parkinson dan yang kedua adalah Alzheimer. Alzheimer tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang apa peran saraf kolinergik pada penyakit Parkinson? Hal ini juga sudah saya jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, di mana Parkinson ini diawali oleh kekurangan dopamin yang dihasilkan oleh saraf dopaminergic. Berkurangnya kadar dopamin ini akan direspon oleh saraf kolinergik, di mana jumlah dopamin yang sedikit akan memicu saraf kolinergik
mengeluarkan asetylkolin yang cukup banyak di sistem saraf pusat, dan ini akan mengirim signal ke seluruh sel saraf otonom di seluruh tubuh kita yang nantinya juga akan mengeluarkan asetylkolin dalam jumlah yang banyak. Efeknya apa? Efeknya adalah terjadinya kontraksi otot skeletal yang berlebihan sehingga terjadi kekakuan otot dan menyebabkan pasien tidak lagi mampu mengontrol fungsi motoriknya dengan baik ya, sehingga banyak tubuhnya yang kaku, kram, keras, sehingga akan mengalami kesulitan untuk berjalan dan melakukan gerakan-gerakan sederhana ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Pasien Parkinson mungkin tidak bisa memasang kancing baju, tidak bisa memasang celana dengan baik sehingga harus dibantu oleh orang lain. Itu adalah peranan asetylkolin dalam penyakit Parkinson, di mana pada pasien Parkinson ini akan mengalami kekurangan dopamin, tapi di sisi lain dia akan mengalami peningkatan asetylkolin di seluruh tubuhnya, termasuk di sistem saraf pusat. Sama halnya dengan pada sistem saraf otonom, reseptor asetylkolin di otak juga ada dua macam, yaitu reseptor asetylkolin muscarinik dan nikotinik. Reseptor asetylkolin muscarinik hanya ada 3 macam, yaitu M1, M3, dan M5. Sementara itu, reseptor asetylkolin nikotinik lebih bersifat sebagai modulator atau pengatur pelepasan neurotransmitter lainnya, seperti untuk sekresi dopamin dan glutamat. Yaitu tadi adalah asetylkolin. Nah, sekarang kita beranjak pada norepinefrin ya, atau sistem saraf adrenergik di otak ya. Pada gambar yang sama dengan asetylkolin tadi, yang ini norepinefrin dilepaskan di sepanjang jalur yang berwarna abu-abu ya, mengarah ke bagian luar dari otak ya, mulai dari otak depan sampai ke otak belakang. Dan apa fungsi norepinefrin pada sistem saraf pusat? Cukup banyak. Setidaknya ada 3 fungsi di sini. Yang pertama adalah norepinefrin ini terlibat di dalam pengaturan kewaspadaan seseorang ya. Seperti mungkin Anda sedang nyetir ya. Ketika Anda sedang nyetir ya, Anda mungkin akan waspada sama kendaraan yang ada di depan, di samping dan belakang. Ini yang bekerja adalah norepinefrin. Selain itu, norepinefrin di otak juga terlibat di dalam pengaturan stamina kita ya, sehingga kita mungkin menjadi lebih aktif, lebih eksploratif ya, lebih bertenaga ya, sehingga norepinefrin ini terlibat dalam pengaturan aktivitas kita secara umum. Kemudian norepinefrin ini juga terlibat di dalam pengaturan mood kita di samping serotonin tadi ya, di mana kelebihan norepinefrin akan membuat kita menjadi lebih aktif, percaya diri, mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya ketika tubuh kita kekurangan norepinefrin, maka ini akan menyebabkan gejala-gejala depresi, rasa lemah, tidak bergairah dan tidak bertenaga, sehingga ini perlu ditingkatkan terutama pada pasien yang sedang mengalami depresi. Nah, yang terakhir adalah histamin ya. Saya rasa Anda familiar dengan istilah histamin. Ada obat yang termasuk dalam kelompok antihistamin ya, untuk pengobatan alergi ya. Histamin pada alergi ini adalah histamin yang dikeluarkan oleh mast sel atau sel mast yang ada di seluruh tubuh kita ya, terutama di perifer ya, di bawah jaringan kulit dan lain sebagainya. Yang nantinya histamin ini bisa memicu pruritus atau pembengkakan ya. Anda bisa lihat pada pasien alergi di sini dia mengalami pruritus, ini adalah aksi histamin. Di hidung, histamin juga akan memproduksi rasa gatal, pengeluaran lendir yang berlebihan ya, bersin dan lain sebagainya. Yang saya maksud pada neurotransmitter histamin dalam video pembelajaran ini adalah yang diproduksi oleh sel saraf histaminergik di otak. Sel saraf histaminergik ini mampu mengeluarkan histamin yang berfungsi untuk mengatur kesadaran kita. Dan biosintesis serta pelepasannya ini diatur oleh irama sirkadia. Tahu ya irama sirkadia? Dipengaruhi oleh waktu. Histamin ini akan mulai banyak dilepaskan ketika pagi hari ya, membuat kita bangun dari tidur, kemudian kita beraktivitas dan terus meningkat kadarnya sampai siang ya. Mungkin akan turun sedikit setelah siang dan meningkat lagi ya.
Nah, histamin ini akan mulai menurun jumlahnya ketika di malam hari yang memicu rasa kantuk pada kita sehingga kita akan tidur pada malam hari. Nah, ada hal-hal penting yang perlu Anda pahami dengan peran reseptor histamin di otak kita. Nah, penggunaan antihistamin ya, misalnya untuk pengobatan influenza ataupun pengobatan alergi, ini ada yang antihistamin tersebut itu bisa menembus sistem sawar darah ke otak, ya, sehingga obat bisa masuk ke sistem saraf pusat. Antihistamin ini juga akan mampu mengantagonis reseptor histamin di otak, dan inilah yang memicu rasa kantuk pada orang-orang yang sedang menggunakan antihistamin, ya, seperti CTM misalnya, klorpromazin maleat ya. Kemudian ada antihistamin generasi 1 lainnya seperti loratadin, ini juga akan masuk ke dalam sistem saraf pusat, menduduki reseptor histamin H1 di otak, dan inilah yang akan memicu rasa kantuk. Sehingga pasien yang mendapatkan CTM dan antihistamin generasi 1 lainnya ini harus diingatkan bahwa obat ini mampu memicu rasa kantuk ya. Sehingga pasien diinformasikan supaya tidak membawa kendaraan sendiri ya, atau mungkin bekerja dengan mesin-mesin yang berbahaya, ini dihentikan dulu, karena ketika rasa kantuk itu muncul justru inilah yang akan menimbulkan bahaya pada pasien-pasien yang sedang mengonsumsi antihistamin. Paham ya? Nah, demikian kajian seputar 7 neurotransmitter yang ada di sistem saraf pusat atau di otak kita. Mudah-mudahan Anda memahami fungsinya dengan baik sehingga nanti bisa dikaitkan dengan patofisiologi penyakit serta pengobatan. Ya. Yang paling penting untuk Anda sebagai calon apoteker adalah Anda nantinya akan bisa memahami mekanisme aksi obat ini pada neurotransmitter ataupun reseptornya di sistem saraf pusat. Demikian saja, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.